Bab 371 Peraturan Kompetisi Tidak Normal, halaman setengah. Lin Yu mengabaikannya, berjalan langsung ke Li Zenseng, dan berkata kepadanya, "Di mana barang yang saya minta Anda bawakan untuk saya?" "Ada di sini." Li Zenseng buru-buru menjawab, "Baru saja." Sekretaris Fan sangat akomodatif, jika tidak, akan sulit untuk membawanya masuk. "Tambahkan ke dalam air." Lin Yu buru-buru mendesak ketika dia melihat air di meja semua orang. Dia tahu bahwa jika dia meminumnya secara langsung, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan orang lain. "Ah!" Li Zenseng jelas terkejut. "Cepat!" desak Lin Yu sambil mengerutkan kening. "Ah! Oke. Li Zenseng mengangguk cepat, lalu segera mengambil air di atas meja, membuangnya, menuangkan koefisien racun ke dalam air, dan mengocoknya dengan lembut. Lin Yu mengambil air dan meminum semuanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Jiarong, apa yang kamu minum?" Jiang Yan bertanya dengan gugup. "Bukan apa-apa, jangan khawatir." Lin Yu tersenyum lembut padanya, lalu berbalik dan berjalan menuju mimbar di bawah, tapi dia tiba-tiba merasakan kedinginan yang tak ada habisnya, dan sekali lagi ada perasaan seperti jatuh ke dalam gudang es di seluruh paru-parunya. Perasaan sangat dingin. Jelas sekali, racun ini telah berpengaruh, tetapi karena Lin Yu mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan spiritual di tubuhnya, akan jauh lebih lambat dan lebih sulit untuk menelan racun dengan sisa kekuatan spiritual. Dia merasa seolah-olah seluruh paru-parunya dicekik, dan setiap napas yang dia hirup dilakukan dengan seluruh kekuatannya. Park Sang-yu menyipitkan matanya lagi dan menatap Lin Yu dengan curiga. Dia baru saja memperhatikan gerakan kecil Lin Yu dan menebak bahwa mungkin ada sesuatu yang aneh tercampur dalam air yang diminum Lin Yu. Jadi tidak masalah apa yang diminum Lin Yu, jadi dia tidak peduli sama sekali. Tapi yang membuatnya penasaran adalah mengapa Lin Yu menjadi lebih lemah setelah meminumnya. Bagi Lin Yu, lusinan anak tangga ini sama sulitnya untuk didaki seperti gunung yang tinggi. Namun untungnya, setelah dia berjalan turun, keadaan dingin di seluruh tubuhnya menjadi lebih ringan, dan kekuatan spiritual di tubuhnya secara bertahap menjadi lebih kuat, lebih tebal dan corak pada wajah sudah banyak pulih. Hao Ningyuan menarik napas dalam-dalam ketika dia melihat Lin Yu datang, dan berkata ke mikrofon, "Baiklah, Tuan He Jiarong, perwakilan pengobatan tradisional Tiongkok Huaxia kami, telah memasuki tempat tersebut. Selanjutnya, saya akan mengumumkan pertukaran tantangan antara orang Tionghoa dan pengobatan Korea, buka sekarang." "Tunggu sebentar." Park Sang-yu tiba-tiba menyela Hao Ningyuan, "Ada yang ingin kukatakan." Hao Ningyuan sedikit terkejut, dan menatap Park Sang-yu dengan tatapan agak tidak senang, tapi masih berkata dengan ekspresi hangat, "Dr. Park, tolong beritahu saya jika ada yang ingin Anda katakan. Saya ingin membuat kompetisi ini lebih menarik." Mata Park Sang-yu menunjukkan sedikit kelicikan, "Dr. He, jika itu hanya sedikit membosankan dibandingkan dengan level antara dokter Tiongkok dan Korea, dan itu tidak menarik begitu banyak penonton dan perhatian internasional. Bagaimana menurut Anda?" Lin Yu tahu bahwa lelaki tua ini penuh dengan ide buruk, jadi dia menatapnya sambil tersenyum. Melihatnya, dia berkata, "Lalu apa maksud Tuan Park? Saya pikir kita bisa menambahkan beberapa taruhan pribadi sebelum kompetisi untuk membuat kompetisi ini lebih menyenangkan dan menyenangkan, menarik." Park Sang-yu berkata dengan tenang. "Metode perjudian macam apa?" Lin Yu mengangkat alisnya. Belum lagi, ide lelaki tua ini persis seperti yang dia inginkan. "Syaratku adalah jika kamu kalah, kamu harus memujaku sebagai gurumu di depan semua orang dan Pangeran Louis dan yang lainnya, dan secara sukarela dan tanpa syarat menyerahkan kewarganegaraan Tiongkokmu dan bergabung dengan kewarganegaraan Korea." Semua orang yang hadir gempar ketika mendengar ini. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak menyangka dia akan mengusulkan kondisi yang begitu kejam. Ya, ini bisa digambarkan dengan kata, jahat. Begitu Lin Yu kalah, dia akan terpaksa mengkhianati tanah airnya, dan bahkan jika dia menjadi warga negara Korea, dia akan jatuh ke tangan Park Sang-yu, dan dia tidak akan diterima di Korea Selatan. Saya hanya ingin membawanya ke tempat kehancuran abadi. Dr. Park, kondisi Anda tampaknya agak sulit, bukan? Hao Ning segera menghentikannya sebelum Lin Yu setuju. "Menteri Hao, apa
Apakah Anda takut Tiongkok akan kalah? Park Sang-yu berkata sambil tersenyum, dan bahkan jika dia kalah, merupakan kehormatan baginya untuk bergabung dengan Republik Korea dan menjadi murid saya. Mengaku kalah sekarang, perlakukan saja kondisi ini seolah-olah saya tidak mengatakannya. Setelah dia mengatakan ini, seluruh auditorium kembali heboh. Banyak orang Tionghoa meneriakinya, sementara orang Korea sangat mendukungnya, dan penonton terus kedua belah pihak hampir mulai saling berteriak. Oke, aku berjanji padamu. Lin Yu tiba-tiba mengangguk dan setuju tanpa ragu-ragu. Semua orang di seluruh auditorium terkejut, dan kemudian menjadi sedikit lebih tenang. Oke, kamu punya keberanian. Park Sang-yu tersenyum bangga, bersemangat seperti melihat ikan mengambil umpan. Tapi Tuan Park, bagaimana jika Anda kalah? Lin Yu menatapnya sambil tersenyum. Katakan saja, Park Sang-yu berkata dengan dada terangkat. Menurutnya, dengan kondisi fisik Lin Yu saat ini, mustahil untuk menang melawannya. Sebaliknya, ia telah memperoleh energi yang cukup dalam beberapa hari terakhir dan menyesuaikan kondisi fisiknya ke kondisi puncak. Baiklah, Anda telah mengajukan 2 tuntutan, jadi saya juga akan mengajukan 2 tuntutan. Pertama, saya ingin Anda mengembalikan manusia perunggu Tiansheng yang semula milik negara kita. Kedua, saya ingin Anda mengakui di depan media dunia bahwa Anda pengobatan Korea Mahakarya, Donyi Bojian, dijiplak dari buku pengobatan Tiongkok kuno kami. Lin Yu berkata dengan ekspresi tenang dan suara yang kuat. Setelah dia mengatakan ini, kebisingan di seluruh auditorium tiba-tiba mencapai tingkat yang baru, dan semua orang Tiongkok bersorak untuknya. Hao Ningyuan juga menatap Lin Yu dengan mata membara. Dia sepertinya melihat kepercayaan penuh di mata Lin Yu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menegakkan punggungnya dengan bangga. Ekspresi Park Sang-yu tiba-tiba berubah, jelas tidak menyangka Lin Yu akan mengajukan permintaan seperti itu. Anda harus tahu kalau patung perunggu Sage Surgawi adalah hati dan jiwanya. Justru karena harta karun itulah dia berlatih akupuntur siang dan malam untuk menjadi santo medis Republik Korea. Dan jika dia meminta maaf kepada dokter pengobatan tradisional Tiongkok karena menjiplak Dong Wibogam, dia akan mempermalukan Republik Korea dan nenek moyang pengobatan Korea. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan malu pergi ke Jiuquan untuk bertemu leluhurnya. Meskipun dia menyebutkan kondisi kepada Lin Yu sebagai jahat, kondisi yang diajukan Lin Yu kepadanya hanyalah untuk merobohkan tulangnya dan menyedot sumsumnya. Melihat wajah Park Sang-yu yang pucat dan terdiam, giliran Lin Yu yang bertanya dengan tenang, "Mengapa Tuan Park, Anda tidak berani setuju? Apakah Anda takut perkumpulan pengobatan Korea Anda akan kalah dari kami? Jika Anda takut, akui saja kekalahan sekarang. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa tentang kondisi ini. Aku berjanji padamu." Menghadapi provokasi Lin Yu, Park Sang-yu tidak bisa lagi menahan amarahnya dan setuju. Dr. Park, Menteri Kesehatan Korea Selatan di belakangnya memanggilnya dengan cemas. Tidak masalah, saya pasti menang. Park Sang-yu kembali menatap Menteri Kesehatan Korea Selatan dengan percaya diri. Oke, taruhan kedua belah pihak telah disepakati, dan persaingan kita menjadi lebih menarik. Selanjutnya, saya umumkan bahwa pertukaran tantangan antara pengobatan Tiongkok dan Korea akan dimulai sekarang. Seluruh auditorium segera memberikan tepuk tangan meriah, dan wajah semua orang dipenuhi dengan antisipasi, ingin melihat siapa yang bisa memenangkan kemenangan hari ini. Bab 371 Peraturan Kompetisi Tidak Normal, halaman 2/2. Harus dikatakan bahwa pertaruhan antara Lin Yu dan Park Sang-yu benar-benar meningkatkan keseruan permainan ini. Selanjutnya, Pangeran Louis dari keluarga kerajaan Inggris akan memperkenalkan aturan kompetisi ini kepada semua orang. Hao Ningyuan tersenyum dan memberi isyarat undangan kepada Pangeran Louis. Pangeran Louis berdiri dan memberi hormat kepada semua orang, lalu mengambil map dan membaca dalam bahasa Inggris dengan fasih. Penerjemah di samping segera menerjemahkan kata-katanya ke dalam bahasa Mandarin. Setelah dia selesai membaca peraturan, semua orang pada dasarnya memahaminya. Aturan lomba ini sebenarnya sangat sederhana, dibagi menjadi 2 babak. Babak pertama terdengar seperti akupuntur yang sangat sederhana, namun kesulitannya adalah 2 orang harus ditutup matanya dan menggunakan tangan untuk memijat bagian tubuh untuk melakukan akupuntur.
Apalagi relawan yang melakukan akupuntur adalah orang Eropa yang disediakan oleh keluarga kerajaan Inggris. Hal ini tentunya sangat meningkatkan kesulitan akupuntur. Anda harus tahu bahwa ada perbedaan besar dalam bentuk tubuh antara orang Asia dan Eropa dan Amerika. Bagi Lin Yu dan Park Sang-yu yang selalu terbiasa merawat orang Asia, ini jelas merupakan masalah besar, tantangan. Demikian pula tingkat kesalahannya akan lebih tinggi. Park Sang-yu sedikit mengernyit, tapi ekspresinya tidak banyak berubah. Wajah Lin Yu kusam seperti air. Faktanya, jika dia bisa menyentuhnya dengan tangannya, tidak akan ada banyak perbedaan baginya apakah matanya ditutup atau tidak. Meski ia orang Eropa, namun baginya tidak banyak perbedaan, karena proporsi titik akupuntur di tubuh manusia sudah pasti. Kalian berdua tidak keberatan dengan ini, kan? Asisten Pangeran Louis bertanya pada Lin Yu dan Park Sang-yu, dan keduanya menggelengkan kepala. Kalau begitu biarkan kalian berdua memilih jarum. Masing-masing orang memilih 66 jarum. Tidak lebih, tidak kurang. Asisten Pangeran Louis menunjuk ke jarum khusus, tipis dan pendek yang diletakkan di atas meja di sebelahnya. Ini adalah jarum filiform yang khusus disiapkan untuk putaran kompetisi ini. Jarumnya pendek dan tipis. Meski menembus tubuh manusia, namun tidak membahayakan tubuh manusia. Setelah Lin Yu dan Park Sang-yu menyekat tangan mereka dengan handuk yang mengandung disinfektan, mereka berdua berbalik untuk mengambil jarum perak. Kali ini, dua relawan yang disiapkan oleh keluarga kerajaan Inggris juga sudah keluar. Mereka berdua adalah tipikal orang Eropa dan Amerika yang berambut pirang dan bermata biru. Mereka tampan, tinggi, dan berotot. Tunjukkan otot dada yang kuat, otot perut dan kaki yang kuat. Wow, penonton yang hadir langsung bersorak dan bersorak, terutama beberapa wanita yang tak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Setelah kedua relawan menyapa semua orang dengan senyuman, mereka berbaring di tempat tidur pemeriksaan di depan mereka. Demi keadilan, Lin Yu dan Park Sang-yu melakukan undian dan menentukan target masing-masing. Apakah kalian berdua siap? Setelah asisten Pangeran Louis mendapat balasan positif dari mereka berdua, ketika mereka berdiri di depan dan di belakang sasaran penusuk jarum masing-masing, dia segera memerintahkan seseorang untuk menutupi mata Lin Yu dan Park Sang-yu dengan warna hitam, kain kasa. Lin Yu tiba-tiba merasakan kegelapan di depan matanya, dia mengulurkan tangan ke tas jarum di meja kecil di sebelahnya, dan mengulurkan tangan lainnya ke tubuh model. Dengarkan baik-baik kalian berdua. Yang akan saya baca selanjutnya adalah 66 titik akupuntur yang akan kalian tusuk. Total waktunya 5 menit. Setelah 5 menit, terlepas dari apakah penusukan sudah selesai atau belum, kalian harus segera berhenti, jika tidak maka akan dianggap menyerah. Asisten Pangeran Louis mengangkat sebuah dokumen dan berkata, selanjutnya, harap dengarkan baik-baik. Saya hanya akan membaca daftar titik akupuntur ini sekali. Seberapa banyak yang dapat Anda ingat bergantung sepenuhnya pada Anda kemampuan sendiri. Setelah dia selesai berbicara, dia berkata kepada semua orang yang hadir. Semua orang tidak bisa tidak kagum lagi. 66 titik akupuntur diucapkan hanya sekali. Jelas, ini sangat meningkatkan kesulitan putaran kompetisi ini. Bahkan bisa disebut mesum. Bab 372 Dasar-dasar keterampilan medis, halaman setengah. Tenang, tenang. Direktur Dow mencoba yang terbaik untuk menjaga ketertiban di tempat tersebut. Baiklah, kalau begitu saya akan mulai membaca titik-titik akupuntur yang memerlukan akupuntur. Semua titik akupuntur sebagian besar ada di sisi kiri. Dengarkan baik-baik. Asisten Pangeran Louis menunggu penonton tenang dan mengingatkan Lin Yu dan kata Pusang Yu satu kalimat, lalu mulai membaca dalam bahasa Mandarin standar, Sibei, Jiace, Futu, Qixue, Wuyi, Sidou, Qingling. Urutan titik akupuntur yang dibacanya adalah dari wajah, leher, hingga batang tubuh, lalu kaki, dan langkahnya, lanjutkan dari atas ke bawah, dan semua titik akupuntur yang sangat jarang terbaca, yang jelas sengaja menambah kesulitan. Lin Yu bertanya-tanya, apakah keluarga kerajaan Inggris ini berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang pengobatan Tiongkok? Ketika Pangeran Louis membantu dengan titik akupuntur, Lin Yu secara otomatis telah membentuk peta meridian dan titik akupuntur tubuh manusia, dalam pikirannya.
Setiap kali dia melafalkan titik akupuntur yang sesuai ditandai sebagai titik merah pada meridian tubuh manusia di pikiran Lin Yu. Jelas, dia berencana menunggu sampai semua titik akupuntur terbaca sebelum melakukan akupuntur. Tetapi Park Sang-yu melakukannya secara berbeda. Setelah asisten Pangeran Louis selesai membaca 16 titik akupuntur, dia sudah familiar dengan 16 titik akupuntur. Kemudian, setiap kali asisten membaca titik akupuntur, dia akan memilihnya dengan sangat cepat. Pasien mencari-cari jarum. Meskipun kecepatannya sedikit lebih lambat dibandingkan Zhu Ziqiong, dia hampir tidak bisa mengimbanginya. Ada apa dengan Dr. He? Kenapa dia belum mengambil tindakan? Apakah dia ingin menghafal semua titik akupuntur? Tidak mungkin, bagaimana dia bisa mengingat lebih dari 60 titik akupuntur? Lihat dia, sepertinya bahwa dia berencana untuk menunggu sampai dia selesai membaca sebelum mengambil tindakan. Tuan He ini terlalu percaya diri. Semua orang Tionghoa yang hadir mau tidak mau diam-diam berkeringat untuk Lin Yu. Sekelompok orang Korea sangat bangga karena Lin Yu belum memasukkan satu jarum pun, tetapi ahli medis mereka telah memasukkan 20 atau 30 titik akupuntur. Pada saat ini, Li Qianjue dan Li Qianying juga bergegas. Melihat Lin Yu berhasil mengikuti kompetisi, mereka menghela nafas lega dan dengan cepat menemukan 2 kursi kosong untuk diduduki. Setelah bertanya kepada orang-orang di sekitarnya tentang situasi saat ini, Li Qianying tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan putihnya rat-rat. Diam-diam mengkhawatirkan Lin Yu, dia tahu bahwa jika Lin Yu kalah kali ini, dialah pelakunya. Feng Long, Jiexi, Dadu, Li Dui. Setelah asisten selesai mengukur beberapa titik akupuntur terakhir, Lin Yu tiba-tiba mengambil tindakan dan menusuk para sukarelawan satu persatu sesuai dengan titik akupuntur merah pada peta meridian tubuh manusia di pikirannya. Dia memegang jarum di tangan kanannya, menyentuhnya dengan tangan kirinya, dan mengukurnya dengan jari-jarinya. Pada dasarnya, dia menunjuk dan mengukur dengan jari-jari tangan kirinya, lalu jarum perak itu masuk. Seluruh rangkaian gerakannya adalah terlaksana dengan lancar dan lancar. Penonton yang hadir hanya melihat tangan kanannya dan jarum perak di tangannya, yang hampir berubah menjadi bayangan. Waktunya habis. Asisten itu memegang stopwatch dan langsung berteriak berhenti ketika waktunya habis. Lin Yu dan Park Sang-yu juga menyelesaikan suntikan terakhir pada waktu yang hampir bersamaan dan menarik tangan mereka. Mereka berdua melepas penutup mata mereka bersama-sama, menatap ke arah sukarelawan di depan mereka, dan kemudian berbalik untuk saling memandang, dengan percikan di mata mereka dan rasa permusuhan yang mendalam. Tuan-tuan, silakan mundur. Asisten itu memberi isyarat mengundang mereka berdua. Setelah Lin Yu dan Park Sang-yu mundur ke belakang, 4 pria berpakaian hitam dan sarung tangan putih berjalan menuju relawan dalam kelompok 2 orang dan mulai memeriksa jarum perak pada relawan untuk memastikan apakah nomornya benar dan titik akupuntur dimasukkan tidak akurat. Karena ini adalah duel antara ahli akupuntur papan atas, sistem pemeriksaan mereka juga sangat ketat, dan keakuratan titik akupuntur sangat tinggi. Saat keempat juri menilai, semua penonton tidak bisa menahan nafas, diam-diam menantikan hasilnya. Setelah keempat wasit menyelesaikan pemeriksaannya, mereka berjalan ke meja dengan membawa pena dan kertas dan masing-masing menuliskan hasil pemeriksaannya masing-masing, lalu asisten membawanya untuk diringkas. Hasil tes akhir kami telah keluar. Setelah asisten menunjukkan hasil ringkasannya kepada Pangeran Louis, dia mengumumkan dengan keras ke mikrofon, Tuan Park Sang-yu, ke-66 jarum telah dimasukkan, dan akurasi akupunkturnya 100%. Penonton Korea yang hadir tiba-tiba bersorak nyaring dan bersorak. Diam, diam. Tanda seru petik 2, asisten Pangeran Louis berteriak 2 kali, lalu melanjutkan, Tuan He Jiarong, 66 jarum yang sama telah dimasukkan, dan akurasi akupunkturnya 100%. Giliran penonton. Penonton Tiongkok bersorak kegirangan. Ya, Li Qianjue mengepalkan tinjunya dengan kuat dan menghela napas lega. Li Qianying juga menghela nafas lega, dia tidak menyangka dalam kondisi fisik seperti ini, Lin Yu bisa mengenai semua titik akupuntur dengan begitu akurat. Seperti yang diharapkan dari menantuku. Jiang Jingren mengangguk dengan bangga. Jiang Yan dan Ye Qingmei berpegangan tangan dengan penuh semangat,
sementara Qin Xiulan dan Li Suqin juga mengangguk kegirangan. Meskipun Lin Yu tidak memenangkan babak ini, setidaknya dia juga tidak kalah. Saat ini, ada beberapa orang yang hadir dengan wajah pucat. Wan Xilinglah yang baru saja menjabat sebagai Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok dan beberapa anggota yang dia pilih untuk asosiasi tersebut. Mereka awalnya akan menonton lelucon Lin Yu hari ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Lin Yu berakhir imbang dengan ahli medis Korea di babak pertama. Untuk orang seperti Wan Xiling yang hanya tertarik pada keuntungan dan tidak memiliki etika kedokteran, dia tidak peduli dengan kehormatan dan reputasi pengobatan Tiongkok. Yang dia inginkan adalah Lin Yu dirusak dan dikritik oleh ribuan orang. Lao Wan. Tidak, Presiden Wan, jangan khawatir, ini baru putaran pertama, putaran kedua adalah kuncinya. Saya tidak percaya dia tidak akan membuat kesalahan. Juga seorang dokter pengobatan Tiongkok berkata dengan nada menyanjung. Ya, Presiden Wan, jangan khawatir, mari kita tunggu dan lihat. Menurutku wajah orang ini tidak bagus. Dia sedang tidak enak badan atau kurang tidur. Pasti ada yang tidak beres. Kedua dokter ajaib itu memang merupakan elit medis dari kedua negara. Pangeran Louis tidak bisa tidak mengaguminya ketika dia melihat bahwa dalam keadaan seperti itu, mereka berdua dapat menusuk semua titik akupuntur dengan begitu cepat dan akurat. Perwakilan Kementerian Kesehatan Tiongkok dan Korea Selatan juga tampak senang, namun saling memandang dengan penuh permusuhan. Wah, oke, kamu sedikit di luar dugaanku. Park Sang-yu menyipitkan mata ke arah Lin Yu, matanya penuh dingin, tapi juga cukup geli. Orang tua, kamu juga tidak buruk. Aku tidak menyangka sama sekali. Lin Yu melontarkan kata-kata itu kembali tanpa ragu-ragu. Babak pertama seimbang. Oke, mari kita istirahat 10 menit lalu lanjutkan ke babak kedua. Teriak asisten Pangeran Louis dengan keras. Lin Yu tidak bisa menahan nafas panjang. Meskipun hanya 10 menit, baginya sekarang, setiap menit dan setiap detik sangatlah penting semuanya, jadi dari sekarang hingga sekarang, Lin Yu kekuatan spiritual di tubuhnya perlahan tumbuh kembali, tetapi dibandingkan dengan kondisi puncaknya, masih ada celah yang besar, jadi yang paling dia butuhkan saat ini adalah waktu. Tetapi setelah asisten Pangeran Louis selesai berbicara, Park Sang-yu melirik Lin Yu, lalu mengerutkan kening dan berkata dengan keras, saya tidak perlu istirahat. Kompetisi kecil ini tidak layak untuk saya sebutkan. Silakan mulai yang kedua segera setelah mungkin. Mari kita mengadakan kompetisi, karena kami, perwakilan Republik Korea, sedang terburu-buru untuk minum minuman perayaan di siang hari. Bab 372 Dasar-dasar keterampilan medis, halaman 2/2. Seluruh penonton Korea dan perwakilan Kementerian Kesehatan tertawa terbahak-bahak dan sombong. Tuan, hei, Anda pasti berpikir 10 menit ini tidak diperlukan, bukan? Jika Anda mengatakan bahwa Anda lemah dan santai saja, maka saya setuju untuk membiarkan Anda beristirahat selama 10 menit. Yu dengan mata menyipit, ekspresinya penuh emosi. Jelas, dia telah melihat kelelahan fisik Lin Yu dan ingin mengalahkan Lin Yu dalam satu gerakan saat dia lemah. Lin Yu meliriknya dengan cemberut. Dia sudah lama mengira Park Sang-yu akan begitu berbahaya, tapi dia tidak banyak bicara. Dia mengangguk dan berkata, karena Tuan Park berkata tidak perlu istirahat, maka tidak perlu untuk istirahat. Baiklah, lalu apa selanjutnya? Tolong minta Pangeran Louis mengumumkan kepada kami metode putaran kedua. Asisten Pangeran Louis tidak ragu-ragu dan langsung mengumumkan putaran kedua. Pangeran Louis mengambil dokumen itu dan terus berdiri dan membacakan metode kompetisi putaran kedua, dan penerjemah dengan cepat menerjemahkan untuknya. Metode kompetisi putaran kedua sangat berbeda dengan putaran pertama. Tidak ada wasit dan tidak ada kriteria penilaian yang seragam. Ujian utamanya adalah kepraktisan keterampilan medis. Karena keluarga kerajaan Inggris percaya bahwa semua keterampilan medis pada akhirnya digunakan untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, mereka dengan hati-hati menyaring dan mempersiapkan selusin pasien dengan kondisi berbeda, dan memberi nomor masing-masing. Lin Yu dan Park Sang-yu mengambil undian sendiri, dan masing-masing dari mereka pilih 3, untuk menentukan pasien yang akan Anda diagnosis dan obati. Setelah diagnosis dan pengobatan selesai,
3 pasien akan menilai kepuasan mereka terhadap diagnosis dan pengobatan. Meskipun gejala pasien ini umumnya serius dan membandel, gejalanya juga bisa ringan atau lambat, parah atau ringan, dan memiliki kepribadian berbeda-beda. Tidak peduli dari negara mana mereka berasal, penonton langsung heboh ketika mendengar metode kompetisi ini. Lagi pula, aturan penilaian berdasarkan kemauan untuk menilai seperti ini benar-benar tidak dapat diandalkan. Jika seorang pasien memiliki mentalitas diskriminasi rasial, bukankah skornya akan sangat rendah? Semuanya diam, semuanya diam. Pada saat ini, asisten Pangeran Louis buru-buru berdiri dan berteriak kepada semua orang, "Jangan khawatir, semuanya, lusinan pasien ini telah kami pilih dengan cermat. Selain itu, tes poligraf profesional telah dilakukan pada mereka, dan dipastikan bahwa masing-masing dari mereka tidak memiliki diskriminasi ras atau nasional, dan mereka tidak tahu apa-apa tentang pengobatan tradisional Tiongkok dan pengobatan Korea penyakitnya untuk waktu yang lama. Bagi mereka, siapapun yang bisa meringankan rasa sakitnya akan dikenali oleh mereka. Oleh karena itu, ini adalah metode penilaian yang sangat adil, bukankah landasan keterampilan medis yang digunakan untuk mengobati penyakit adalah kriteria ujian akhir." Setelah dia selesai berbicara, suara di seluruh auditorium tiba-tiba menjadi lebih pelan, karena semua orang mengenali kata-kata asistennya. Ya, tujuan dari keterampilan medis bukanlah untuk membantu pasien menghilangkan penyakit. Oleh karena itu, metode tes ini mungkin tampak acak, tetapi metode ini dapat menguji tingkat dokter dengan baik. Apakah kalian berdua keberatan dengan ini? Setelah asisten Pangeran Louis selesai berbicara, dia menanyakan pendapat Lin Yu dan Park Sang-yu. Park Sang-yu tidak terburu-buru untuk berbicara, tetapi menoleh untuk melihat Lin Yu. Dia sedikit khawatir dengan situasi yang tidak pasti ini. Tidak keberatan. Lin Yu tampak acuh tak acuh. Saya juga tidak keberatan. Park Sang-yu segera mengikutinya. Petik 2. Oke, mari kita mulai menggambar. Segera setelah asisten Pangeran Louis selesai berbicara, seorang anggota staf datang membawa kotak lotre. Bab 373 benar-benar kebalikan dari keberuntungan. Pada saat yang sama, sekelompok pasien berseragam rumah sakit keluar dari dalam, semuanya orang Eropa dan Amerika, termasuk pria dan wanita, tua dan muda. Setelah keluar, mereka berdiri berjajar membelakangi penonton. Setiap orang memiliki stiker di tubuhnya dengan label yang menarik. Alasan mengapa mereka diminta keluar sebelum pengundian adalah untuk memastikan keadilan kompetisi dan untuk menunjukkan nomor mereka kepada semua orang yang hadir terlebih dahulu. Jangan takut semuanya. Penyakit yang mereka derita tidak menular. Asisten Pangeran Louis segera menjelaskan kepada semua orang, lalu memberi isyarat kepada Lin Yu dan Park Sang-yu untuk segera mulai menggambar. "Tolong, Dr. He." Park Sang-yu menyipitkan matanya dan memberi isyarat kepada Lin Yu untuk menangkapnya terlebih dahulu. Lin Yu tidak mengelak darinya, dia berjalan mendekat dan mengambil 3 bola kuning kecil dari kotak. Karena nomornya tertulis di dalam, tidak ada informasi yang terlihat dari luar bola. Park Sang-yu mengerutkan kening, lalu melangkah maju dan meraih 3 bolanya sendiri. Kemudian 2 anggota staf datang dan mengambil bola dari tangan mereka dan membacakan nomornya kepada penonton. "Tolong tetap bersama pasien yang membaca nomor tersebut, dan silakan kembali bersama yang lain," kata asisten Pangeran Louis dengan lantang. Pasien yang tidak terduga tersebut segera berjalan kembali ke belakang panggung, sedangkan 6 pasien lainnya mengikuti instruksi dan duduk di 6 kursi yang telah disiapkan menghadap dokter yang merawatnya. 3 pasien yang ditugaskan kepada Lin Yu adalah seorang pria kulit putih berusia 60-an atau 70-an, seorang anak kulit hitam berusia sekitar 6 tahun, dan seorang wanita muda berambut pirang berusia awal 20-an. Wanita muda itu mengenakan masker di mulutnya untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Selain itu, Lin Yu melirik mereka, dan menilai dari warna kulit mereka, ketiganya memiliki penyakit yang berbeda, dan perbedaannya cukup besar, yang tidak diragukan lagi meningkatkan kesulitan pengobatan. Dibandingkan dengan Lin Yu, Park Sang-yu jauh lebih beruntung. Ketiga pasiennya adalah pasien laki-laki, 2 di antaranya adalah pria muda berusia 30-an, dan 1 lagi berusia belum lebih dari 40 tahun.
Letaknya relatif berdekatan dan merupakan penyakit tulang seperti tulang belakang leher atau pinggang dan lutut. Meski penyakit ini sulit diberantas, namun penggunaan akupuntur dapat sangat meringankan rasa sakit pasien dalam waktu singkat, sehingga secara alami mudah untuk mendapatkan persetujuan dari pasien. Nak, mari kita lihat bagaimana kamu menang sekarang. Sebagai seorang dokter senior, Wan Siling juga melihat bahwa ketiga pasien Lin Yu lebih sulit untuk diobati, dan dia tidak bisa menahan nafas lega, dengan sedikit rasa bangga pada dirinya, wajahnya. Haha, sekarang He Jiarong mungkin akan kehilangan seluruh wajah pengobatan tradisional Tiongkok Huaxia. Seorang anggota asosiasi pengobatan tradisional Tiongkok di sebelahnya juga tertawa sinis, seolah-olah kata, pengobatan tradisional Tiongkok Huaxia, tidak ada hubungannya dengan dia. Jika dia kalah kali ini, asosiasi pengobatan Tiongkok kita akan sangat mempermalukannya untuk melihat bagaimana dia bisa tetap tinggal di ibu kota. Meskipun sekelompok penonton Tiongkok yang hadir tidak dapat melihat kondisi ketiga pasien Lin Yu, namun melihat perbedaan usia dan jenis kelamin yang begitu besar, mereka tentu tahu bahwa akan merepotkan untuk merawat mereka, terutama ketika anak-anak pada umumnya tidak masuk akal. Pria tua memiliki sifat yang keras, dan wanita memiliki sifat yang menuntut. Faktor-faktor yang tidak pasti ini sekali lagi mengurangi kemungkinan Lin Yu untuk menang. Mereka yang tidak tahu mengira bahwa keluarga kerajaan Inggris sengaja mempersulit Lin Yu. Tapi mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri ketika pengundian, dan memang Lin Yu yang menarik pengundian, jadi mereka hanya bisa menghela nafas dan menghela nafas. Oke, kalian berdua, semua pasien kalian sudah teridentifikasi. Ingat, kalian hanya punya waktu 45 menit untuk merawat setiap orang. Dan waktunya tidak bisa diakumulasikan. Asisten Pangeran Louis menjelaskan, jika ada di antara kalian, jika ada kebutuhan, jangan ragu untuk menyebutkannya dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya, tetapi waktu tidak akan berhenti karena ini. Menurut pendapat keluarga kerajaan mereka, karena ini adalah kompetisi akupuntur, mereka harus jujur menggunakan akupuntur untuk pengobatan. Jika apakah ada hal lain yang dibutuhkan, mereka juga bisa memberikan obat, tapi itu butuh waktu. Jika Anda kalah karena ini, Anda harus menanggung akibatnya. Setelah dia selesai berbicara, dia segera melambai, dan staf dengan cepat membawa layar dan memblokirnya antara Lin Yu dan Park Sang-yu untuk mencegah satu sama lain mengganggu satu sama lain mereka, untuk memfasilitasi komunikasi antara mereka dan pasien. Apakah kalian berdua siap? Setelah menerima persetujuan mereka, asisten Pangeran Louis segera menekan stopwatch dan berteriak pada saat yang bersamaan, mulai. Kemudian Lin Yu dan Park Sang-yu segera mulai duduk untuk berkonsultasi. Pak Tua, tolong letakkan tanganmu di atas ini. Lin Yu menunjuk ke bantal di meja konsultasi. Setelah penerjemah wanita selesai menerjemahkan, lelaki tua itu segera meletakkan tangannya di atas bantal. Lin Yu mengangkat tangannya dan mengetahui bahwa dia menderita tekanan darah tinggi yang parah, dan berkata langsung, orang tua, kamu menderita tekanan darah tinggi dalam jangka panjang. Kamu sering disertai dengan jantung berdebar dan dada sesak. Kamu selalu merasa lemah, dan kamu juga menderita defisiensi jantung dan stasis darah. Lemah mental, kan? Penerjemah wanita di samping dengan cepat menerjemahkan kata-kata Lin Yu kepada lelaki tua itu. Pria tua itu tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan tampak sangat terkejut. Dia mengangguk penuh semangat dan terus berteriak, ya, apa yang dia katakan? Kecuali beberapa, Lin Yu tidak dapat memahami apapun karena lelaki tua itu berbicara terlalu cepat dan terlalu bersemangat. Penerjemah wanita itu mengerutkan kening dan ragu-ragu sejenak, lalu dia berkata bahwa jika kamu bisa menyembuhkannya, dia akan memberimu 100 poin. Katakan padanya bahwa saya bisa menyembuhkan penyakit ini hanya dalam 3 kali. Hanya dengan satu akupuntur, saya bisa membuatnya merasa tubuhnya telah meningkat secara signifikan. Lin Yu berkata kepada penerjemah wanita. Faktanya, dia bisa saja berbohong kepada orang tua itu dan mengatakan bahwa dia bisa disembuhkan dalam sekali jalan, sehingga dia bisa memberi dirinya 100 poin, tetapi Lin Yu tahu bahwa sebagai seorang dokter, dia harus jujur, jadi dia memberitahu orang tua itu sebenarnya. Oke, tapi lelaki tua itu mengangguk dengan penuh semangat.
Dia telah menemui banyak dokter dan meminum banyak obat untuk tekanan darah tingginya, tetapi tidak ada satupun yang memiliki efek banyak. Lin Yu bisa menyembuhkannya 3 kali sangat jarang baginya. Lin Yu mengangguk, lalu memintanya untuk mengulurkan tangan kirinya dan menusuk titik akupuntur Senmen, Neiguan, dan Daling di pergelangan tangannya untuk menyehatkan jantungnya, lalu dia menusuk titik akupuntur Susanli dan Fenglong. Segera setelah itu, ia menusukkan jarum akupuntur ke 3 titik kaisar titik khusus Dong, yaitu titik kaisar langit, bumi, dan manusia, untuk menguatkan tubuh, menghilangkan stasis darah dan mengatur darah, sekaligus menggunakan Tai Chong untuk mengatur ki jantung dan menenangkan hati yang. Setelah bergantian akupuntur pada beberapa titik akupuntur selama lebih dari 10 kali, dia mengambil kembali jarumnya dan tersenyum pada lelaki tua itu. Pak tua, bagaimana perasaanmu saat bernapas dengan keras? Penerjemah wanita selesai menerjemahkan, lelaki tua itu dengan cepat meneguk 2 kali. Nada dan ekspresinya sangat gembira, dan dia jelas terkejut karena gejala dada sesak dan stasis yang dia alami telah hilang sama sekali. Terlebih lagi, seluruh tubuh dan pikirannya merasakan sensasi relaksasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia berdiri dan menggoyangkan lengan dan kakinya dengan kuat. Dia merasa energi dan merasa seperti sedang bermimpi kembali ke masa mudanya. Orang tua itu segera mengacungkan jempol pada Lin Yu dan meneriakkan kata-kata seperti dokter yang luar biasa dan ajaib berulang kali. Lin Yu tersenyum dan mengangguk padanya, menyarankan agar dia tinggal di ibu kota selama beberapa hari dan pergi ke Huisengtang untuk 2 perawatan lagi, dan kemudian dia dapat menyembuhkannya sepenuhnya. Segera setelah itu, Lin Yu buru-buru duduk di samping anak laki-laki berkulit hitam itu dan mulai mendiagnosis denyut nadinya. Karena waktu tidak dapat diakumulasikan, Lin Yu meletakkan tangannya pada anak kecil itu, dan pencatat waktu di samping segera memulai kembali pengatur waktu, yang masih 45 menit. Lin Yu mengerutkan kening setelah memeriksa denyut nadi anak kecil itu dan menemukan bahwa dia menderita polio, dan mulutnya jelas miring ke kanan, dan mata kirinya tidak dapat ditutup. Melihat dia terdiam, Lin Yu bertanya kepadanya, apakah kamu menderita polio ketika kamu berumur 3 atau 4 tahun? Setelah penerjemah wanita selesai menerjemahkan, anak laki-laki kulit hitam itu mengangguk, dengan sedikit kepanikan di matanya. Katakan padanya untuk tidak takut, aku akan menyembuhkannya. Lin Yu berkata dengan lembut, berharap dapat meredakan kegugupan dan kegelisahan anak kecil itu. Setelah penerjemah perempuan menyelesaikan terjemahannya, anak laki-laki kecil itu mengangguk patuh lagi. Kamu tidak bisa bicara. Lin Yu menunjuk ke mulutnya ketika dia melihat bahwa dia tidak berbicara. Anak laki-laki kecil itu mengangguk penuh semangat tanpa menunggu terjemahan kali ini, dengan sedikit rasa sakit di matanya. Lin Yu memberinya senyuman hangat dan berkata dengan lembut, tidak apa-apa, kamu dapat segera berbicara. Setelah penerjemah wanita selesai berbicara, mata anak laki-laki itu bersinar dengan jelas. Lin Yu menemukan jarum perak dan mengambilnya di kedua sisi titik akupunkturnya seperti Jiece, Sang Xiaguan, Sibai, Dichang, Yingxiang, dan Hegu. Dia mengoleskan jarum perak, mula-mula membersihkan titik akupuntur kanan, lalu mengisi kembali titik akupuntur kiri, dan sekaligus dilengkapi dengan kekuatan spiritual. Seluruh proses berlangsung selama setengah jam penuh. Lin Yu kemudian mengambil kembali jarum perak itu dan melihat mulut anak kecil itu telah kembali normal dan mata kirinya dapat ditutup. Karena penyakit anak kecil tersebut disebabkan oleh kekeringan logam dan kekurangan air, panas jahat membakar pembuluh darah, angin dan kayu bergerak ke dalam, dan menyebabkan penyakit tersebut anak kecil hanya menerima akupuntur 1 kali. Impotensi di wajahnya telah membaik secara signifikan. Namun, anak kecil itu tidak menyadari perubahannya saat ini, dan masih menatap Lin Yu dengan mata kosong. Lin Yu tersenyum acuh tak acuh padanya, lalu meminta cermin kepada staf di samping dan menyerahkannya kepada anak kecil itu. Setelah anak kecil itu melihat perubahan di wajahnya tiba-tiba menjadi bahagia, penuh kekanak-kanakan, dan dia jelas sangat bersemangat. Kamu bisa mencoba berbicara. Lin Yu tersenyum padanya. Setelah mendengarkan terjemahannya, anak kecil itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara ah. Ketika dia melihat bahwa dia sedang berteriak,
dia berteriak dengan penuh semangat dan mengucapkan, San Keiyu, dengan pengucapan yang tidak jelas. Mungkin karena dia sudah lama tidak berbicara, pengucapannya sangat tidak teratur. Lalu dia tiba-tiba melompat dari kursi, berjalan ke arah Lin Yu yang sedang duduk, berjinjit, dan mencium wajah Lin Yu dengan lembut. Hati Lin Yu tiba-tiba terkena sesuatu, dan dia merasa sangat lembut. Dia tahu bahwa beberapa suntikan yang tampaknya sederhana mungkin akan mengubah nasib hidup anak kecil itu. Baginya, ini adalah hal yang paling berharga sebagai seorang dokter. Sama-sama, Lin Yu dengan lembut menyentuh wajah anak kecil itu, lalu menulis resep, dengan jelas menyatakan dosisnya, dan meminta penerjemah untuk menerjemahkan dan menyalinnya, menyerahkannya kepada staf, dan menyuruh staf untuk mengambil obatnya, resep. Letakkan di tangan orang tua anak. Kemudian Lin Yu berjalan ke arah si pirang dan duduk, dan staf dengan cepat menyalakan kembali pengatur waktunya. Si pirang masih memakai topeng, menatap Lin Yu dengan mata dalam, dan tidak berkata apa-apa. Lin Yu tidak bertanya apapun. Dia mengulurkan tangannya dan mencobanya di pergelangan tangan putihnya. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, apakah kamu tidak sakit? Bab 374 skor akhir, halaman setengah. Penerjemah wanita di samping sedikit terkejut. Dia sepertinya tidak menyangka Lin Yu akan mendapatkan hasil ini. Dia bertanya dengan lembut, Tuan He, apakah Anda yakin? Apakah saya ingin menerjemahkannya dengan jujur? Petik 2. Ya, setiap kata. Terjemahkan padanya. Lin Yu berkata dengan wajah muram. Dia sangat yakin bahwa denyut nadi si pirang berdetak sangat teratur dan mantap, dan tidak ada kelainan sama sekali, jadi dia tidak sakit sama sekali, semua. Dia tidak mengerti mengapa keluarga kerajaan Inggris memilih pasien yang tidak sakit untuk datang dan mengacaukannya. Jika mereka ingin menguji keterampilan medisnya dan Park Sang-yu, maka metode ini benar-benar kekanak-kanakan dan konyol. Setelah penerjemah wanita memberitahu si pirang apa yang dikatakan Lin Yu, mata si pirang jelas terkejut, dan kemudian dia sepertinya menyadari sesuatu, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan sedih, di sini. Sambil berbicara, dia menunjuk ke wajahnya tangan yang lain melepas topeng di wajahnya. Kulit Lin Yu sedikit berubah, dan dia melihat pipi, mulut, dan hidung si pirang dipenuhi jerawat sebesar kacang polong, berwarna merah, bengkak, dan ungu, padat, satu demi satu mempengaruhi penampilan gadis itu. Lin Yu hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit saat melihat adegan ini. Ternyata penyakitnya seperti ini. Melihat ekspresi Lin Yu, si pirang tidak bisa menahan cemberut dan bertanya dengan bingung. Tuan He, dia bertanya kepada Anda apakah itu tidak bisa disembuhkan. Penerjemah wanita itu buru-buru menerjemahkan. Lin Yu membuka mulutnya, tetapi ragu untuk berbicara. Meski jerawat si pirang sangat serius, namun situasi ini sangat mudah baginya. Ia hanya perlu menyiapkan sedikit lumpur obat dan mengoleskannya 3 atau 4 kali agar kulitnya halus dan mulus. Lotion kecantikan kulit salju Kinmeian dapat menyembuhkan Anda secara alami. Tapi hari ini ada kompetisi akupuntur. Penyakit seperti ini tidak cocok untuk diobati dengan akupuntur. Ibarat ada duri di tangan, bisa dicabut dengan jarum, tapi terpaksa pakai pisau besar, obatnya tidak tepat sama sekali. Sekarang dia benar-benar yakin bahwa keluarga kerajaan Inggris benar-benar tidak memahami pengobatan Tiongkok. Tentu saja, mungkin juga keluarga kerajaan Inggris sengaja mempersulit mereka. Tapi dia kebetulan memukulku. Tapi tidak peduli bagaimana dia menjelaskan kata-kata ini kepada si pirang, itu tidak ada gunanya. Bagaimanapun, si pirang hanya mengenali efeknya dalam waktu 45 menit tidak menyembuhkannya, maka tentu saja skornya rendah, atau bahkan 0. Untungnya, Lin Yu tidak lebih baik dari orang biasa, jika diminta menggunakan akupuntur untuk mengobatinya, dia benar-benar bisa menyembuhkannya. Namun, pengobatan akupuntur membutuhkan waktu tertentu agar kulit pulih agak terlalu terburu-buru baginya. Tapi saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain gigit jari. Rencana perawatannya sangat sederhana, yaitu langsung memeras nanah dan darah dari jerawat si pirang, kemudian mengurangi peradangannya, dan menggunakan akupuntur untuk melancarkan aliran darah pada kulit di wajah, sehingga kulit dapat mengurangi pembengkakan dan kelancaran sesegera mungkin. Meskipun rencana perawatan ini sederhana,
yang paling dibutuhkan adalah waktu. Melihat tidak ada obat bius, Lin Yu memasukkan 2 jarum ke titik akupuntur di leher si pirang untuk memberikan anestesi. Setelah si pirang melaporkan bahwa dia mati rasa dari leher ke atas, Lin Yu memintanya untuk memasang penutup mata, lalu memasangnya sarung tangan medis yang bagus memencet jerawat di wajahnya satu persatu, dan lemak putih keluar bersama nanah dan darah, yang terlihat sedikit menjijikkan. Penerjemah wanita di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan tidak tahan untuk melihat secara langsung. Lin Yu tampak tenang, dan terus-menerus memencet jerawat di wajah si pirang, memeras lemak, nanah, dan darah yang terkumpul di pori-pori. Saat ini, wajah si pirang bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Area di mana jerawat awalnya muncul membengkak dan berubah menjadi merah dan hitam. Beri aku disinfektan. Lin Yu meminta disinfektan kepada staf di samping, dan kemudian menuangkan semuanya ke wajah si pirang. Si pirang hanya merasakan rasa mati rasa dan dingin di wajahnya, dan tidak merasakan sakit sama sekali. Segera setelah itu, Lin Yu mencelupkan air ke dalam tisu dan mengoleskannya ke bagian bawah wajah si pirang. Pada saat yang sama, dia memasukkan beberapa jarum ke beberapa titik akupuntur di wajahnya untuk menghilangkan darah dan stasis darah dan mencubit untuk memanfaatkan kekuatan spiritual. Meski bengkak di wajah si pirang perlahan mereda dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, jelas masih mustahil untuk mengubah bekas jerawat yang merah dan bengkak menjadi kulit putih dan lembut dalam waktu terbatas. Namun, Lin Yu masih mengertakkan gigi dan melakukan upaya terakhirnya. Dia tahu bahwa keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini, jadi dia terus menyuntikkan kekuatan spiritual ke tubuh si pirang, berdoa agar bekas jerawat di wajahnya bisa dihilangkan. Oke, waktunya habis. Tuan He, maaf, Anda harus berhenti. Pencatat waktu di samping segera menekan stopwatch dan mengingatkan Lin Yu. Lin Yu menghela nafas pelan, lalu mengambil kembali jarum perak itu. Si pirang dengan cepat mengambil cermin dan melihat bahwa semua jerawat di wajahnya telah hilang, hanya menyisakan beberapa bekas jerawat berwarna merah muda. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat gembira dan terus menggumamkan kata-kata seperti, luar biasa, dan luar biasa. Ya, dia menyentuh bekas jerawat di wajahnya, dan ada sedikit penyesalan di matanya. Hati Lin Yu tergerak, dan dia buru-buru menjelaskan, jangan khawatir. Bekas jerawat ini akan hilang dalam waktu 1 jam, dan wajahmu akan menjadi sempurna lagi saat itu. Setelah penerjemah wanita selesai menerjemahkan, gadis berambut pirang itu mengangguk, tersenyum dan berkata kepada Lin Yu, terima kasih. Setelah staf mengirim si pirang ke belakang panggung, pekerjaan diagnosis dan perawatan Lin Yu selesai. Karena mereka jauh, mereka tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Lin Yu kepada pasien. Jadi semua orang yang hadir sangat bingung. Mereka tidak tahu seberapa baik Lin Yu memperlakukan ketiga orang ini, dan mereka tidak bisa tidak membicarakannya dia. Perawatannya sangat cepat, menurutku seharusnya tidak ada masalah. Sulit untuk mengatakannya, pengobatan Tiongkok menekankan bahwa tergesa-gesa membuat sia-sia. Ya, kriteria penilaian terutama didasarkan pada perasaan subjektif pasien, jadi sangat sulit untuk mengatakan. Sepertinya kita hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Pada saat ini, perawatan Park Sang-yu juga telah selesai. Dia menyapa pemain terakhir dengan wajah percaya diri, dan kemudian berdiri dengan tenang. Mohon tunggu sebentar, kalian berdua, staf kami akan segera masuk untuk melakukan statistik penilaian. Sistem penilaiannya adalah sistem 100 poin, berdasarkan skor total dari 3 pasien. Nadanya, karena babak pertama seri, jadi total skor babak ini akan langsung menentukan siapa pemenang hari ini. Setelah dia mengatakan ini, penonton langsung menjadi gelisah dan mulai berbicara satu sama lain. Beberapa orang penuh percaya diri, sementara yang lain penuh percaya diri. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Jiang Yan dan Ye Qingmei mengepalkan tangan mereka erat-erat, telapak tangan mereka sedikit berkeringat, dan mereka jelas sangat gugup. Jangan khawatir, menantuku pasti akan menang. Jiang Jingren mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Saudaraku, Tuan He pasti akan menang, kan? Li Qianying mengatupkan bibirnya erat-erat, wajahnya menjadi sedikit pucat. Ya,
Orang sekuat itu akan menjadi hantu jika dia tidak menang. Kata Li Qianjue sambil mengerutkan kening. Pada saat ini, Wan Siling dan yang lainnya sedang tersenyum bahagia. Salah satu dokter pengobatan Tiongkok kuno berkata, apa yang baru saja diobati oleh anak laki-laki He Jiarong itu, wanita asing itu seharusnya adalah jerawat. Tidak masuk akal mengobati jerawat dengan akupuntur. Setelah dia mengobatinya, wanita itu wajahnya masih merah. Kalau kamu bertanya padaku, anak ini akan kalah. Hei, menurutku juga begitu. Dokter pengobatan Tiongkok tua lainnya segera mengangguk dan setuju. Di sisi lain, perawatan Park Sang-yu adalah mulus. Petik 2. Bab 374 skor akhir, halaman 2/2. Haha, oke, kita semua adalah rekan pengobatan tradisional Tiongkok. Jika dia kalah, wajah kita akan tercela. Saya harap dia bisa menang. Wan Siling tiba-tiba menyela mereka dengan pernyataan munafik seperti ini, mengatakan itu juga karena dia menyimpulkan bahwa Lin Yu akan kalah. Karena dia mengkhawatirkan kondisi kulit si pirang, Lin Yu terlihat serius saat ini, terlihat sedikit khawatir. Park Sang-yu di samping memiliki wajah yang tenang, seluruh wajahnya berseri-seri, dan terlihat bahwa dia sangat percaya diri. He Jiarong, aku telah mengatakan sebelumnya bahwa kamu mempermalukan dirimu sendiri, tetapi kamu tidak mempercayainya. Pu Sangyu menatap Lin Yu dengan dingin dan mencibir, kamu bisa bersujud kepadaku nanti dan menjadi muridku. Meliriknya dan tidak berkata apa-apa dengan ekspresi cemberut. Tolong kirim 2 perwakilan dari masing-masing pihak Tiongkok dan Korea Selatan untuk masuk bersama staf kami menghitung skor guna memastikan keadilan hasil penilaian. Kata asisten Pangeran Louis kepada perwakilan Tiongkok dan Korea Selatan di mimbar. Terlihat bahwa keluarga kerajaan Inggris juga bersusah payah untuk memastikan keadilan kompetisi ini. Lagi pula, jika mereka berbuat curang, putri mereka sendirilah yang akan ditipu. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan Tiongkok dan Korea Selatan masing-masing mengirimkan 2 perwakilannya ke sana. Kedua kelompok anggota staf masuk selama 10 menit penuh dan kemudian keluar satu demi satu. Salah satu dari mereka menyerahkan daftar skor akhir kepada Pangeran Louis. Oke, hasil statistik akhir telah keluar, dan selanjutnya saya akan membuat pengumuman. Pangeran Louis berkata dengan keras sambil memegang dokumen di tangannya, dan penerjemahnya juga menerjemahkan dengan keras pada saat yang sama. Pertama-tama, apa yang saya lakukan? Yang ingin saya umumkan adalah atas nama Tiongkok skor dari Tuan He Jiarong, yang merupakan seorang praktisi pengobatan Tiongkok. Begitu dia selesai berbicara, seluruh auditorium terdiam. Penonton, tidak peduli dari negara mana mereka berasal, mendengarkan memperhatikan kata-katanya. Skor yang diberikan oleh pasien pertama adalah 100 poin. Begitu Pangeran Louis selesai berbicara, seluruh aula tiba-tiba bersorak. Lagi pula, sebagian besar orang Tionghoa hadir, jadi suaranya tentu saja nyaring. Diam, diam, asisten Pangeran Louis dengan cepat berteriak 2 kali. Pasien kedua memberi skor 100 poin. Seluruh tempat kembali bersorak-sorai, tapi kali ini dengan cepat menjadi sunyi. Semua orang dengan cemas menunggu hasil akhirnya. Skor yang diberikan oleh pasien ketiga adalah 80. Begitu dia selesai berbicara, seluruh venue menjadi heboh, dan kemudian terdengar lagi sorak-sorai hadir. Penonton Tiongkok tiba-tiba menundukkan kepala seperti terong yang terkena embun beku. Mereka benar-benar tidak menyangka pasien ketiga akan memberikan skor serendah itu. Lagi pula, dalam pertarungan antar master seperti ini, Anda mungkin kalah 1 atau 2 poin, belum lagi dikurangi 20 poin. Ekspresi Lin Yu juga sedikit berubah. Dia sudah berpikir bahwa si pirang tidak akan memberikan nilai sempurna, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan memberikan nilai yang begitu rendah. Jiang Yan, Ye Qingmei dan Jiang Jingren sedang duduk di sini, yang lain juga tampak pucat dan membuka mulut sejenak, jelas penuh rasa tidak percaya. Saudaraku, bagaimana ini bisa terjadi? Mata Li Qianying langsung berkaca-kaca, dan dia menyalahkan dirinya sendiri, ini semua salahku karena telah menyakiti Tuan He. Tidak apa-apa, bukankah skor Stickman Korea itu sudah habis? Sudah membacanya. Li Qianying juga mengertakkan gigi dan berkata,
Meskipun dia tahu itu sepertinya agak mustahil, dia masih berpegang pada secercah harapan. Hahaha, apa yang kubilang? Wan Siling dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Selain orang Korea yang hadir, mereka adalah satu-satunya penonton Tiongkok yang memiliki wajah tersenyum. Oke, anak muda, adalah hal yang baik untuk mengalami beberapa kemunduran. Wan Siling menyipitkan matanya, merasa sangat bahagia. Baginya, melihat Lin Yu di depan begitu banyak orang dengan matanya sendiri. Penghinaan lebih baik daripada bercukur Lin Yu hidup. Tuan He, saya menerimanya. Park Sang-yu juga memandang Lin Yu sambil tersenyum saat ini, dan berkata dengan puas, kali ini, saya pasti akan menang. Selain itu, saya dapat mengungkapkan kepada Anda bahwa skor akhir saya akan menang, jadilah itu skor sempurna. Dia mengatakan ini dengan percaya diri dan tekad, seolah-olah dia sudah mengetahui skornya. Bab 375 berliku-liku. Lin Yu mengerutkan kening dan meliriknya, dan berkata dengan dingin, Tuan Park, bagaimana Anda tahu Anda akan mendapat nilai penuh? Mungkinkah Anda telah membuat beberapa persiapan sebelumnya? Ekspresi Park Sang-yu sedikit berubah, mengetahui bahwa Lin Yu dituduh dia selingkuh, tapi dia langsung mencibir dan berkata dengan ringan, saya tidak perlu mempersiapkan sebelumnya, saya hanya percaya pada keterampilan medis saya. Lin Yu sedikit mengernyit, sepertinya melihat sesuatu dalam ekspresinya. Saya merasa Park Sang-yu ini mungkin telah melakukan sesuatu. Memang benar, Park Sang-yu mahir berbahasa Inggris. Dia diam-diam menyuap pasien ketika dia melakukan akupuntur, memberitahu mereka bahwa selama mereka memberinya nilai penuh, dia akan memberi mereka masing-masing hadiah uang tunai sebesar 10 juta, dan mereka dan keluarga mereka akan pergi ke Korea Selatan di masa depan. Temui dia untuk berobat, gratis seumur hidup. Semua pasien saat itu setuju, sehingga dia yakin bisa mendapatkan nilai sempurna 300 poin. Semuanya, diamlah. Saya dapat menjamin dengan reputasi keluarga kerajaan Inggris bahwa penilaian kami benar-benar adil dan tidak memihak. Bagaimanapun, ini terkait dengan keselamatan putri kerajaan kami. Pangeran Louis segera mengangkat tangannya untuk menenangkan semua orang emosi, dan menunggu suara di auditorium menjadi tenang, lalu melanjutkan, oke, selanjutnya, saya akan terus mengumumkan skor Dr. Park kali ini. Skor yang diberikan oleh pasien pertama adalah 100 poin. Begitu dia selesai berbicara, semua orang yang duduk di auditorium penonton Korea tiba-tiba bersorak. Pangeran Louis melanjutkan, skor yang diberikan oleh pasien kedua adalah 100 poin. Ada ledakan sorak-sorai lagi di tempat tersebut, dan beberapa orang Korea bahkan berdiri dan menarikan tarian nasional mereka sendiri. Berbeda sekali dengan wajah bersemangat mereka, penonton Tiongkok terlihat muram. Park Sang-yu mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yu dengan ringan, wajahnya penuh kebanggaan, jelas percaya diri. Skor yang diberikan oleh pasien ketiga adalah. Pangeran Louis membaca ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia tampak sedikit terkejut. Dia melirik ke arah Park Sang-yu dan Lin Yu, lalu menundukkan kepalanya dan melanjutkan membaca, itu skor yang diberikan oleh pasien ketiga adalah. Skor sebenarnya 80 poin. Begitu dia mengatakan ini, seluruh tempat tiba-tiba meledak menjadi seruan, terutama penonton Tiongkok yang awalnya frustrasi, yang wajahnya memerah seolah-olah mereka telah diberi darah, teriak dengan marah. Orang Korea yang awalnya bersorak berdiri di sana seperti ayam kayu. Mereka benar-benar tidak percaya ada orang yang berani memberikan 80 poin kepada Santo Medis Republik Korea. Ini merupakan penghinaan terhadap Republik Korea mereka. Hao Ningyuan tiba-tiba mengayunkan tinjunya, dan semua staf tiba-tiba menghela nafas lega, merasa seperti mereka selamat dari bencana. Untungnya, Park Sang-yu juga mencetak 80 poin. Jika ada 1 poin lagi, maka martabat pengobatan tradisional Tiongkok dan Tiongkok akan dikalahkan sepenuhnya hari ini. Jiang Yan dan Ye Qingmei berpegangan tangan erat, bersemangat, menatap punggung Lin Yu, dengan sedikit air mata di mata mereka. Tuhan membuka matanya dan memberi Lin Yu kesempatan lagi. Bagus sekali, saudaraku. Wajah Li Qianying memerah dan dia hampir melompat kegirangan. Aku akan mengatakannya saja. Li Qianjue berteriak dengan penuh semangat terlepas dari citranya. Sialan,
orang-orang Korea ingin mengalahkan kita. Tidak semudah itu. Kelompok Wan Siling tampak murung, penuh kepuasan sedih, dan jelas bahwa hasil ini di luar ekspektasi mereka. Tidak bisakah ahli pengobatan Korea ini mendapatkan 2 poin lagi? Sia-sia, sungguh sia-sia. Beberapa dokter tua Tiongkok memarahi dengan marah dengan wajah cemberut, sementara Wan Siling tetap memasang wajah pucat, matanya penuh kebencian. Ketika Park Sang-yu mendengar ini, dia tertegun lama pada awalnya, dan kemudian wajahnya tiba-tiba memerah. Tidak mungkin. Saya meminta skor ini dievaluasi ulang. Tiba-tiba dia melangkah maju dan memprotes kepada staf keluarga kerajaan Inggris. Tuan Park, mohon tenang. Skor ini telah dikonfirmasi oleh perwakilan Anda bersama kami, jadi tidak ada masalah. Asisten Pangeran Louis menjelaskan dengan sabar. Kedua perwakilan Korea yang mengikutinya sebelumnya tampak murung. Meski enggan melakukannya, mereka tetap mengangguk tak berdaya kepada Park Sang-yu. Wajah Park Sang-yu membiru dan putih, terlihat sangat jelek, dan dia sangat marah hingga mengutuk pasien yang telah mengingkari janjinya. Sial, kalau tidak setuju, jangan setuju dulu. Lin Yu juga menarik napas panjang, merasa itu adalah alarm palsu. Melihat Park Sang-yu tampak marah, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, Tuan Park, sepertinya angan-anganmu salah. Jiarong, jangan berpuas diri. Lagi pula, aku belum kalah, sekarang kita berdua hanya bertarung imbang. Faktanya, sebelum datang, dia tidak menganggap serius Lin Yu sama sekali, dan dia tidak menyangka pertandingannya akan begitu dekat. Apa yang tidak dia ketahui adalah jika gadis pirang dalam kelompok Lin Yu tidak menderita penyakit kulit, jika itu penyakit lain, maka dia pasti sudah dikalahkan sepenuhnya sekarang. Yang mulia, 2 ronde telah usai, dan ini masih seri. Asisten Pangeran Louis berjalan mendekat dan mengingatkan anggota keluarga kerajaan Inggris, termasuk Pangeran Louis, dengan nada tak berdaya. Awalnya mereka hanya menyiapkan metode kompetisi 2 babak, karena mengira kedua babak tersebut bisa sepenuhnya menentukan pemenang seketika juga sedikit kewalahan. Yang mulia, saya punya proposal yang sangat bagus. Saat ini, perwakilan dari Kementerian Kesehatan Korea Selatan segera berdiri dan menyarankan, pada putaran pertama kompetisi akupuntur dan titik akupuntur, batas waktunya hanya 5 menit, dan waktu penggunaan tidak disebutkan. Yang lebih pendek menang, jadi saya sarankan memutar ulang putaran pertama untuk melihat siapa yang mengambil waktu lebih singkat, siapa yang akan menjadi pemenang hari ini. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Lin Yu dengan tatapan dingin matanya. Lin Yu mengerutkan kening, dengan hati-hati memikirkan saat-saat terakhir ronde pertama, dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Meskipun dia dan Park Sang-yu sama-sama mencabut jarum perak saat asisten Pangeran Louis berhenti, Park Sang-yu tampaknya lebih cepat darinya 1 hingga 2 detik, jika dia benar-benar mengikuti standar evaluasi ini, dia akan kalah. Saya setuju. Park Sang-yu mengangguk dan sepertinya ingat bahwa dia harus lebih cepat. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, bagi seorang ahli akupuntur, sensitivitas dan kemahiran titik akupuntur paling mencerminkan levelnya, jadi menurut saya metode evaluasi ini adalah yang paling banyak cocok. Saya protes. Tanda seru petik 2, Lin Yu berkata dengan dingin, jika saya memberitahu dia sebelumnya siapa yang membutuhkan waktu lebih sedikit, maka saya bisa menyelesaikannya 30 detik lebih cepat darinya. Omong kosong. Park Sang-yu berkata dengan dingin, tidak ada gunanya mengucapkan kata-kata besar. Saya sarankan Anda berbicara dengan fakta yang diulang-ulang. Tuan He, kami juga menganggap lamaran ini lebih relevan. Titik-titik petik 2, Pangeran Louis mengangguk pada Lin Yu, tampaknya ada bias yang berpihak pada pihak Korea. Tunggu sebentar, mohon tunggu sebentar. Pada saat ini, sesosok tubuh kurus tiba-tiba berlari dari latar belakang dan terus berteriak, tunggu sebentar, dalam bahasa Inggris. Semua orang melihat lebih dekat dan menemukan bahwa si pirang itulah yang baru saja dirawat oleh Lin Yu. Dia berlari dengan penuh semangat, meraih lengan asisten Pangeran Louis, dan berbicara banyak dengan kecepatan yang sangat cepat. Ekspresi asisten Pangeran Louis berubah dan dia membuka mulutnya, jelas sedikit terkejut. Apa yang dia katakan? Tanya Pangeran Louis dengan kening berkerut, karena jaraknya terlalu jauh sehingga dia tidak mendengar perkataan si pirang dengan jelas.
Dia bilang dia ingin menarik kembali kata-katanya. Dia seharusnya tidak memberi Dr. He skor 80 poin. Dia ingin memberinya skor baru. Kali ini dia ingin memberinya skor sempurna. Petik 2. Pangeran Louis melaporkan dengan tergesa-gesa. Semua orang yang hadir berubah setelah mendengar ini, dan tampak sedikit terkejut. Mereka menoleh untuk melihat si pirang dengan rasa ingin tahu, dan melihat bahwa bekas jerawat merah muda di wajahnya hampir semuanya hilang dan memudar seperti yang dikatakan Lin Yu. Pantas saja dia tiba-tiba keluar dan meminta penilaian ulang. Si pirang melirik Lin Yu, lalu mengatupkan tangannya dan berkata dengan nada meminta maaf, maafkan aku, hei, aku tidak bermaksud. Petik 2. Tidak masalah. Dengan getir dan menggelengkan kepalanya ke arahnya, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Saya tidak setuju. Wajah Park Sang-yu berubah drastis dan dia berkata dengan tergesa-gesa, karena skor telah diberikan, itu tidak dapat diubah untuk membalikkan fakta yang sudah ada. Ini tidak adil. Serempak. Tidak adil. Bukankah kamu hanya ingin membatalkan putaran pertama kompetisi? Lin Yu menatap mereka dengan dingin dan mencibir. Kalau dipikir-pikir, lamaran kita barusan memang tidak pantas. Park Sang-yu tanpa malu-malu segera mengubah pernyataan sebelumnya, menatap Lin Yu dan berkata dengan tegas, bagaimana kalau begini, ayo mainkan permainan lain. Kali ini, pemenangnya akan diputuskan dalam satu putaran, bagaimana? Keluarga kerajaan Inggris tidak banyak bicara dan menoleh ke arah Lin Yu, mengharapkan jawabannya. Oke, Lin Yu tidak menolak, dan mencibir pada Park Sang-yu dan berkata, kalau begitu ayo kita mainkan permainan ekstra. Aku akan membuatmu yakin bahwa kamu kalah. Tidak pasti siapa yang kalah dan siapa yang menang. Sang Yu tiba-tiba menjadi santai, dia menarik napas, menyipitkan matanya dan mencibir pada Lin Yu. Oke, karena kalian berdua ingin bermain di babak tambahan, ayo bertanding lagi. Pangeran Louis lebih antusias dengan metode ini, mengangguk, dan berkata, kalau begitu mohon tunggu sebentar, dan kami akan memilih dari pasien lagi. Petik 2. Ini tidak baik, ini tidak baik. Pada saat ini, seorang anggota staf keluarga kerajaan Inggris berlari keluar dengan cepat dan berkata kepada Pangeran Louis dengan panik, Yang mulia, ini buruk, seorang pasien di dalam tiba-tiba pingsan. Situasinya sangat serius. Ekspresi Park Sang-yu berubah ketika dia mendengar ini, dan cahaya tiba-tiba muncul di matanya, dan dia bergegas ke belakang panggung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jiarong, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Cepat pergi. Hao Ningyuan mendesak. Jelas sekali bahwa Park Sang-yu ingin bersaing dengan Lin Yu untuk mendapatkan pasien ini. Siapapun yang lebih unggul akan mengambil inisiatif. Lin Yu tidak ragu-ragu lagi dan berlari cepat ke belakang panggung. Pangeran Louis dan anggota keluarga kerajaan lainnya serta perwakilan dari Tiongkok dan Korea Selatan juga bangkit dan berlari masuk setelah melihat situasi.